Obat yang berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang favipiravir. Kemarin menjadi trending juga di masyarakat. Kenapa? Karena obat ini adalah salah satu obat yang dipesan oleh Pak Presiden. Ya, ada yang bisa ya, alhamdulillah. Jadi yang kedua adalah favipiravir. Favipiravir itu nama lainnya adalah Avigan. Dia kerjanya adalah pada sintesis RNA, ya. Mas Aldi bisa pantau yang di chatting, ada teman-teman yang menyampaikan kok katanya PIN-nya masih Dr. Aswin gitu. Ya. Oke, tapi udah ada banyak yang bisa lihat kok. Ya udah, alhamdulillah. Ya. Pertama kali obat ini disetujui oleh Jepang. Jadi obat ini adalah bikinan Jepang. Namanya apanya yang masih Dr. Aswin ya? Oke lah, mungkin sinyalnya aja ya. Saya nggak tahu nih. Pertama kali tahun 2004 obat ini dibuat oleh Fujifilm namanya di Jepang. Itu adalah gunanya untuk obat anti-influenza, ya. Tahun 2020 kemudian selama COVID ini, wabah COVID di Cina dipakai. Ya, di Cina dipakai dan ternyata cukup efektif, ya. Cukup efektif untuk mengobati COVID, tapi ya nggak bisa dikatakan efektif banget karena jumlah subjek yang di treatment itu juga masih sedikit, ya. Jadi tapi yang namanya usaha ya, jadi memang ada yang efektif. Dan kalau di Jepang sendiri itu untuk yang udah berat biasanya udah nggak efektif lagi, jadi lebih pada kondisi yang lebih berat biasanya tidak efektif. Jadi yang berikutnya adalah Avigan tadi, di mana Avigan di sana dipakainya 1.600 mg dosisnya ya. Oke, kemudian saya lanjut pada obat yang ketiga. Obat yang ketiga ini adalah lopinavir dan ritonavir gabungan. Di Indonesia ada namanya Alusia, ya mungkin ada juga merek lain atau brand yang lain ya yang merupakan kombinasi lopinavir ritonavir, yang itu biasanya atau aslinya adalah obat untuk HIV, ya dia tergolong HIV protease inhibitor. Dan ternyata dulu pernah dipakai untuk SARS-CoV sama MERS, ya dulu pernah ada kan Middle East Respiratory Syndrome juga, itu ternyata lumayan bisa memberikan manfaat, tetapi dikombinasi sama interferon. Nah, pada saat yang sekarang ini dengan COVID ini sudah dilakukan uji klinik open label membandingkan lopinavir ritonavir dengan placebo, dan ternyata hasilnya tidak ada perbedaan signifikan ya dalam hal viral load, durasi viral maupun lama perawatan dan waktu kematian. Ya. Kemudian saya ya, technical difficulties nanti di belakang aja, ini kita lanjutin dulu karena memang ini agak overload jumlah pesertanya. Baik, kalau untuk dosis saya skip aja, nanti teman-teman bisa lihat PowerPoint-nya nanti setelah di-upload di web ya. Jadi singkat ceritanya adalah untuk COVID-19, kombinasi ini pun juga belum establish efikasinya ya. Dan kayaknya dalam daftar di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga tidak masuk tadi dalam daftar. Tetapi sebagian rumah sakit ada yang menggunakan. Dan tentu dengan protokol yang ketat karena aslinya adalah obat HIV, jadi mungkin ada prosedur tertentu untuk dicobakan. Berikutnya adalah kloroquine dan hidroksikloroquine. Ini juga menarik. Ini juga obat yang kemarin dipesan sama sama Presiden Jokowi ya. Obat ini memiliki mekanisme sebagai dia bisa menghambat glikosilasi dari AC itu adalah angiotensin converting enzyme 2 yang merupakan reseptor dari SARS-CoV ini ya. Jadi virus itu mau masuk ke dalam sel, dia harus berikatan dulu dengan AC reseptor tadi, AC2 ya. Tolong diingat bukan AC tok tapi AC2 karena berbeda ya, S sama S2. Nah,
ternyata kloroquine ini bisa dikatakan bisa menghambat karena dia bisa menghambat glikosilasi dari reseptor tersebut sehingga virusnya nggak bisa nempel atau afinitas ikatan virus dengan reseptornya menjadi berkurang sehingga mereka akan cenderung tidak bisa masuk. Dan selanjutnya jika sudah terlanjur masuk maka kloroquine masih bisa untuk bekerja dengan cara membuat situasinya menjadi basah. Karena kloroquine bersifat basah, dia bisa meningkatkan pH endosomal, dan itu ternyata bisa menghambat replikasi virus, karena virus itu membutuhkan suasana asam untuk replikasi. Nah, di sini juga studi-studinya masih berjalan, jadi belum ada yang definitif sekali. Yang penting diperhatikan adalah bahwa efek samping dari kloroquine dan maupun hidroksikloroquine adalah pada jantung, ada kemungkinan aritmia jantung ya, kemudian pada gangguan penglihatan karena dia banyak terdeposit pada sekitar mata ya, sehingga itu nanti akan perlu pemantauan terutama kalau mereka menggunakan agak panjang. Sebetulnya kalau jangka pendek sih mungkin efek itu belum akan langsung muncul. Yang perlu diperhatikan lagi adalah kemungkinan interaksi dengan obat-obat lain yang bisa memperpanjang interval QT. Jadi kayak obat-obat kinolon, ya jadi levofloxacin, kemudian azitromisin, golongan makrolid, dan juga obat anti aritmia, ini bisa berinteraksi sama kloroquine. Ya, jadi memang tadi perlu hati-hati jika akan mengkombinasi antara kloroquine dengan obat-obat yang mungkin bisa memperpanjang interval dari QT ya, karena akan mempengaruhi dari denyut jantung atau irama jantung. Dosisnya saya skip aja. Kemudian berikut adalah remdesivir. Remdesivir ini termasuk obat yang cukup baru. Ia merupakan analog dari adenosin, ya, nukleotida adenosin. Dia kayak semacam substrat palsu gitu deh. Ya, jadi dia nanti akan membuat, dia akan berinkorporasi di dalam rantai RNA virus, menghasilkan suatu produk yang palsu sehingga tidak bisa untuk digunakan untuk sintesis virus. Nah, ini ternyata cukup poten secara in vitro, dia sudah menunjukkan efikasinya terhadap SARS-CoV-2, jadi COVID-19. Ya, sehingga ini sekarang WHO mulai uji klinik untuk remdesivir ini. Beberapa negara, termasuk di Amerika, di beberapa negara di Malaysia sedang dilakukan remdesivir ini. Cuma saya nggak tahu kenapa belum ada di Indonesia. Jadi remdesivir ini setahu saya belum ada di Indonesia. Ini daftar dari beberapa clinical study dari remdesivir untuk yang akan di-lead oleh WHO akan dilakukan. Terakhir adalah azitromisin. Ini azitromisin menarik karena dia adalah antibiotik. Tetapi kalau saya pelajari lagi, ternyata azitromisin ini adalah sekaligus memiliki efek sebagai antivirus dan juga sebagai imunomodulator. Dia sering dipakai secara klinis bersama untuk penyakit-penyakit pernapasan, ya, misalnya kayak PPOK, kemudian cystic fibrosis, dan itu ternyata menunjukkan hasil yang baik. Jadi azitromisin memang sering dikombinasi dengan, pernah kemarin ya di Perancis digunakan azitromisin plus hidroksikloroquine, katanya sih hasilnya bagus, tapi tentu harus ada concern, ada perhatian lebih terhadap kemungkinan efek samping dari kombinasi tersebut ya, kaitannya sama kemungkinan di aritmia. Ya. Baik, kemudian ini sudah tinggal bagian terakhir ya, tadi sudah saya sebutkan tentang terapi simptomatik. Di panduan dokter paru disebutkan tentang paracetamol, tapi sebetulnya bisa saja menggunakan obat yang lain menurut saya ya, misalnya ibuprofen, diklofenak, ataupun aspirin, karena kekhawatiran tentang bahwa ibuprofen itu bisa meningkatkan ekspresi ACE sehingga meningkatkan keparahan COVID dan sebagainya itu sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan ya. Kemudian yang satu lagi mungkin terkait sama yang cukup menjadi banyak pertanyaan adalah penggunaan obat antihipertensi golongan ACE inhibitor dan juga ARB. Nah, di sini kebetulan tadi pagi saya juga barusan postingkan tentang AC ya, mungkin ada beberapa yang sudah membaca. Jadi beberapa lembaga yang berwenang terkait dengan kardiovaskuler ya, jadi American Heart Association,
kemudian American College of Cardiology, semuanya sepakat untuk menyatakan bahwa tidak perlu khawatir meneruskan karena kekhawatiran bahwa obat-obat tersebut meningkatkan ekspresi dari AC2 tadi itu belum terbukti secara klinis. Sementara manfaatnya itu lebih besar daripada kalau tiba-tiba dihentikan. Itu akan lebih berbahaya buat pasien ketika dia yang sudah cocok dengan obat itu misalnya tiba-tiba dihentikan sehingga hipertensinya tidak terkontrol. Jadi tetap diteruskan saja menggunakan ARB maupun ACE inhibitor jika memang itu sudah digunakan sebelumnya. Itu adalah yang terkait dengan terapi simptomatik. Adalah slide adalah tentang kondisi berat. Jadi kalau kondisi berat dan kritis mungkin di luar ruang lingkup dari farmasi ya. Jadi terapi suplementasi oksigen, manajemen cairan konservatif, pemberian antibiotik empirik, kalau ada ya terkait sama kemungkinan ada infeksi sekunder, itu dilakukan di rumah sakit ya. Jadi panduannya sudah diterbitkan juga oleh Kemenkes terkait dengan pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menutup dari presentasi saya. Jadi terapi COVID-19 ini masih sangat dinamis ya, dan terdapat mungkin variasi dari panduan terapi dari suatu negara dengan negara lain atau suatu lembaga dengan lembaga lain. Untuk itu tetap perlu dilakukan uji klinik yang berbasis pelayanan, terutama untuk mendapatkan evidence yang terbaik untuk terapi COVID di Indonesia. Dan apoteker Indonesia bisa berperan di dalam penyediaan obat-obatan yang diperlukan, bisa memberikan saran terapi terkait terapi pengganti kalau misalnya ada kekosongan obat. Jadi dengan kita mengetahui tadi ya macam-macam obat antiviral dan sebagainya, mungkin teman-teman bisa, oh kalau nggak ada yang ini mungkin bisa yang ini misalnya. Sekali lagi memang terapinya belum ada yang benar-benar approve ya, jadi masih mencoba, tapi tentunya diharapkan nyobanya bukan asal tetapi ada rasionalnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya